Biasanya wajah saya tidak selaras dengan logat saya ya. Sebenarnya dari logat saya sudah tahu kalau saya orang Batak. Kalau saya lebih banyak merantau ya. Perjalanan saya itu, journey saya itu, saya malah 9 tahun di Aceh. Hah? Gimana nih, Bu? Ya, saya 9 tahun di Aceh. Teman-teman, 9 tahun di 9 Aceh. tahun loh saya di Aceh. Di Aceh itu toleransinya, penerimaan terhadap agama lain itu cukup terbuka ya. Oh. Justru selama saya 9 tahun di sana, saya tidak pernah mendapati bahwa ada yang namanya penutupan gereja. Oh, Saya iya. tidak pernah. Lahirnya di Kupang. Lahirnya di Kupang Iya. berarti Tetap orang Flores. Saya juga suka merantau kayak Ibu Pendeta. Oh, iya. Ilmu itu, pengalaman itu semua untuk menilai kondisi toleransi di Nusa Tenggara Timur, tentunya dunia harus belajar ke Nusa Tenggara Timur. dunia harus belajar dari Nusa Tenggara Timur dan saya setuju dengan itu sih Pak Ustadz. Teman cerita, bukan cerita biasa. Jadi menyambung dari Pak Ustadz, saya pertama kali bekerja merantau itu di salah satu provinsi di Indonesia ini. Itu memang bukan agak lagi, benar-benar terpencil ya. Itu dulu di sana kalau puasa itu malah yang perempuan itu nggak boleh pakai lipstik. Pemerah Oh iya bibir benar. nggak boleh. Dan kita tidak boleh misalnya sambil jalan bawa kresek gitu ya. Itu kalau puasa. Nah, itu yang saya bilang, saya itu sudah mengalami berbagai keindahan di Indonesia ini seperti apa tentang ibadahnya masing-masing. Nah, kalau perjalanan spiritual saya sendiri ya, ini memang perjalanan yang cukup panjang ya bagi saya sendiri gitu ya. Saya bersentuhan langsung dengan ajarannya Muslim, Islam gitu ya. Saya dulu kan tinggal di rumahnya Ustadz kalau saya waktu di Aceh gitu ya. Jadi saya bersentuhan langsung. Nah, perjalanan spiritual saya sendiri sebenarnya adalah ketika saya mengalami sakit stroke di tahun 2013 waktu saya di Jakarta. Saya kerja dulu di Jakarta sebelum ke sini. Proses itu membuat bukan sedikit marah gitu ya dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan saya marah. Saya merasa tidak happy atau tidak terima dengan apa yang proses yang terjadi dalam hidup saya. Karena dulunya itu kan sebelumnya juga saya ke gereja enggak, ke masjid juga dikatakan tidak gitu ya. Saya kan saya mengerti banyak, saya belajar banyak, tapi bukan menerima keyakinan itu gitu ya. Nah, prosesnya itu ya akhirnya saya sakit stroke itu dan saya marah dengan Tuhan di tengah kondisi yang sudah benar-benar menurut saya itu sudah selesai sudah. Apalagi saya kan masih muda waktu itu ya, gadis udah stroke gitu ya kan gimana gitu ya. Kayak rasanya masa depan sudah selesai. Nah, akhirnya banyak pilihan sebenarnya saya ke NTT ini dalam rangka udahlah mau menjauh dari hingar-bingar, saya pengen menjauh aja dari segala sesuatu. Pengen menepi gitu ya ceritanya gitu ya. Di tengah pergumulan iman saya, saya terus mencari sampai suatu titik saya betul-betul sudah sampai fobia ketakutan gitu ya. Hampir ya kalau ketakutan sudah sampai di tingkat kronis begitu, bawaan kadang-kadang mau bunuh diri ya. Aduh Ibu, itu Gitu. kalau boleh tahu di umur berapa Ibu? Ya ini saya sudah di umur 40-an mau 50 saya di sini. Itu udah sampai tahap itu gitu ya. Ya boleh dikatakan kadang-kadang jam 2 dini hari itu saya pergi ke rumah sakit tuh. Jadi bagi saya waktu itu tempat teraman itu adalah rumah sakit dan dokter. Padahal saya nggak kenapa-kenapa. Saya nggak kenapa-kenapa, tapi fobia sudah ketakutan gitu. Nah, sampai suatu ketika saya di sini lagi nyetir sendiri, saya dengar ada pujian di salah satu gereja. Akhirnya saya masuk, tapi karena saya sudah benar-benar tidak sanggup, akhirnya saya bilang, Tuhan saya menyerah. Saya bilang, saya menyerah Tuhan, saya sudah tidak sanggup dengan kondisi ini. Saya bilang, lama-lama saya bisa mental saya betul-betul terganggu kan. Saya bilang saya menyerah Tuhan. Saya menyerah, akhirnya ketika saya melintas salah satu gereja itu, saya mendengarkan pujian, saya datang.
saya akhirnya kembali, saya dengar khotbah pada saat itu, akhirnya saya seperti menemukan kembali Tuhan saya. Nah disitulah saya harus putuskan bahwa tidak ada tempat teraman atau tempat terindah bagi saya, apapun penderitaan yang saya hadapi, tempat teraman dan terindah bagi saya itu adalah bersama dengan Tuhan saya. Ya kalau kami kan Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus apapun kondisinya, apapun keadaan saya, Dia mengasihi saya dengan segala kelemahan dan keterbatasan saya. Maka saya selalu punya keyakinan bahwa sesungguhnya iman kita itu ya Pak ya, ibadah kita itu tidak tergantung dengan apa yang ada di sekitar kita. Iya betul sekali. Ibadah Bu. kita itu adalah hati kita dengan Tuhan. Jadi apapun kondisi di tempat di luar kita, misalnya nih ibadahnya Pak Ustadz misalkan gitu ya lagi puasa. Kalau ibadah kita itu adalah hati kita dengan Tuhan, mau ada orang makan di situ, mau ada orang bagaimana di situ kan Pak Ustadz tidak akan pernah Tidak tergoyah ya. ya. Tergoyah imannya Kan tidak iman pernah. itu diuji kan Pak. Iya. Ada cobaan, ada ujian. Nah kalau kita tidak lulus uji dan lulus cobaan, masuk kita membunuh yang menguji dan mencobai kita. Aduh, Menguji. benar Kan sekali, tidak Bu. mungkin. Ya kan Pak Ustadz. Betul. Nah itulah spiritual saya di situ cukup banyak yang saya pahami bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain dalam hidup ini. Apapun menurut saya secara spiritual masing-masing, tidak ada jalan lain bagi hidup ini kalau kita tidak dengan Tuhan. Apapun itu. Dan termasuk masalah toleransi itu kita akan bisa toleransi menerima segala perbedaan dengan pengertian kita apabila kita paham bahwa itu adalah terjadi karena seizinnya Tuhan. Kalau itu yang kita miliki, maka toleransi bagaimanapun kita akan bisa menjalaninya dengan baik. Nah ini yang luar biasa sekali Ibu ceritanya, saya juga wah kurang lebih ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Dan juga Pak Ustadz kan kalau di agama Islam sendiri ada namanya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi mau segoyang apapun orang-orang untuk kita tergoyang imannya, tapi kalau misalnya kita tetap yakin ke Tuhan kita, siapa kita tidak akan tergoyang sedikit pun. Oke Pak Ustadz, ini tadi saya juga mau tanya dong di Pak Ustadz nih. Iya silakan. Gimana sih kisah spiritual Pak Ustadz nih bisa sampai ke NTT sendiri? Ya kalau saya pada prinsipnya mantan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno pernah bilang lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Ya. Oke, Pak Jadi Ustadz. mau apapun yang terjadi mendingan saya upayakan untuk bangun kampung halaman saya daripada ilmu dan pengalaman yang saya punya saya pakai untuk membangun daerah orang lain. Sehingga ya saya juga catatan sejarah belajarnya saya di MTS Negeri Kupang, kemudian sampai ke pesantren sekalipun, bahkan sampai ke kampus sekalipun, itu juga sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Bahkan saya juga dari sisi akademik juga tidak begitu kuat, namun dengan modal nekat. Oke, kita harus nekat semua Pak Ustadz. Karena sebenarnya begini, NTT itu bukan hanya sebatas nusa tertinggi toleransi. NTT itu nafsu terlalu tinggi. NTT itu nasib tidak tentu. Ada kepanjangan banyak Dan banget. NTT itu nanti Tuhan tolong. Jadi nasib tidak tentu, nafsu terlalu tinggi. Saya yakin bahwa nanti Tuhan tolong. Sehingga bayangkan daerah minoritas muslim, kemudian orang berani bangun pesantren di daerah itu, kira-kira dampak dan risikonya kan pasti dia harus tanggung. Iya benar Pak Ustadz. Cuman saya yakin begini, nanti Tuhan tolong itu yang menjadi penguat bagi saya. Selagi saya komunikasi baik dengan orang, kemudian saya membangun sebuah kerjasama dengan masyarakat di sekitar, saya yakin bahwa jalan itu akan terbuka. Karena yang saya perjuangkan ini adalah hal terbaik, hal positif yang saya perjuangkan. Sehingga saya tidak bisa pungkiri bahwa di awal-awal pembangunan pesantren itu juga banyak terjadi gesekan-gesekan. Cuman alhamdulillah puji Tuhan karena atas izin Allah sehingga bisa terselesaikan dengan baik, dan sampai hari ini juga kita dan pihak pemerintahan sangat baik hubungannya, akrab sekali, bahkan menjadi mitra bagi pemerintahan setempat di Kelurahan Manulai 2 untuk kita bicara tentang kemajuan daerah kita ini harus kemana begitu. Jadi memang berangkat dari nekat tadi.
dengan sedikit ilmu, sedikit pengalaman, nggak punya apa-apa. Saya juga berasal dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Cuman saya yakin bahwa nanti Tuhan tolong. Itu yang menjadi penguat bagi saya. Begitu. Nanti Tuhan tolong ya. Oke, banyak nih teman-teman ternyata kepanjangan dari NTT. Oke Pak Ustadz, saya mau tahu nih, Ya. Muslim di ND sendiri itu bagaimana sih Pak Ustadz? Kalau di Enda itu memang di daerah perkotaan. Iya. Itu memang denominasi umat Islam. Bahkan Iya. bupatinya kan Muslim. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau saya mengukur suatu daerah itu bukan dari Muslim itu mayoritas atau minoritas, tidak. Oh, Yang saya ukur dari kehadiran dan keberadaan satu komunitas Muslim itu adalah hidup atau tidak. Iya kan? iya benar sekali Pak Ustadz. Justru dalam teori-teori tertentu dikatakan bahwa yang minoritas itu punya potensi lebih besar untuk berkembang daripada yang mayoritas. Karena yang mayoritas bilang kita ini kan sudah mayoritas, berarti dalam hal apapun kita akan lebih unggul. Nah begitu juga sekalipun di ND itu di perkotaannya Muslim mayoritas, tetapi justru itu bukan menjadi satu ukuran karena walaupun mayoritas bupatinya Muslim, Islamnya berkembang tidak. Kalau hanya sebatas yang dikejar itu hanya kuantitas, jumlahnya saja, kemudian kualitasnya ditinggalkan, maka bagi saya itu hal yang sia-sia. Bahkan begini, lebih ekstrimnya, saya tidak serta-merta bangga ketika ada orang masuk Islam. Karena motif daripada pindah agamanya itu kita belum ketahui, karena itu urusan dia dengan Tuhan. Iya benar sekali. Jadi kalau seandainya, bahkan di dalam Islam kan dibatasi 3 tahun orang masuk Islam itu, dia dikatakan mu'alaf. Kalau lebih dari 3 tahun maka dia itu Muslim. Kalau perempuan ya Muslimah. Nah kenapa diberikan jangka waktu 3 tahun untuk dia pelajari agar betul-betul mendalami ajaran Islam dan dia dikatakan seorang Muslim atau Muslimah yang baik. Oke. Jadi kalau mengukur sesuatu itu contoh kayak di Kota Kupang, Muslim minoritas. Ya bagi saya bukan minoritasnya, tetapi masjid-masjidnya hidup tidak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi ukurannya harus itu, bukan dari persoalan minoritas atau mayoritas. Oke, Pak Ustadz tadi katanya Pak Ustadz Muslim di bagian NU nih. Ya saya NU kultural, bukan struktural. Oh ya. Ya. Menurut Pak Ustadz nih, kenapa NU dan Muhammadiyah tuh beda? Maksudnya gimana sih Pak? Kan ada Islam nih. Kenapa harus ada NU sama Muhammadiyah? Ya. Kenapa harus ada komunitas itu? Baik. Kenapa harus ada NU, harus ada Muhammadiyah, harus ada Persis Persatuan Islam, harus ada Wahda Islamiyah, banyak. Iya ya Pak Ustadz. Itu membuktikan bahwa Islam itu luas. Sehingga luasnya Islam dan juga dikaitkan dengan keterbatasan manusia untuk mengkaji Islam yang begitu luas, maka timbullah perspektif-perspektif di dalam Islam itu sendiri. NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, Ikhwanul Muslimin itu bukan agama, itu hanya organisasi. Oh. Jadi kalau mau masuk surga nggak harus jadi orang NU, nggak harus jadi orang Muhammadiyah. Oh iya. Iya kan? Iya, kalau benar-benar. semua yang masuk surga hanya orang NU, ya mendingan saya masuk NU, saya bertahan mati di NU. Kalau semua yang masuk surga itu harus orang Muhammadiyah, ya mendingan saya masuk Muhammadiyah. Itu hanya bagian dari organisasi yang membuktikan bahwa Islam itu luas untuk dikaji, sehingga muncullah sudut pandang yang berbeda. Bahkan dari penentuan 1 Ramadan sampai 1 Syawal pun berbeda. NU lebih menggunakan ru'yatul hilal, kemudian Muhammadiyah itu lebih gunakan perhitungan hisab. Jadi itu bagian dari keluasan Islam. Oke, Pak Ustadz, kita beralih ke Ibu dulu, Ibu. Kalau misalnya di Islam kan ada kayak komunitas organisasi. Iya. Ada NU, ada Muhammadiyah nih. Kalau misalnya di Kristen sendiri, Bu, apakah ada atau gimana nih? Ada sama juga. Oh, ada. Jadi kalau di Kristen itu alirannya itu ada Lutheran, Karismatik, Pentakosta, Reform gitu ya. Oh, banyak juga ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang membedakan kecuali liturginya. Kalau imannya tetap sama gitu ya, kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kitab sucinya ya Alkitab. Gitu ya. Jadi yang membedakan itu liturginya saja. Kalau di Lutheran itu cenderung dia himne itu ya, puji-pujiannya itu lebih himne gitu ya. Kalau karismatik itu lebih kontemporer, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi perbedaannya hanya di situ. Kalau dari sisi, kalau istilahnya di Kristen itu denominasi.
sama tadi. Itu maksudnya gimana tuh Ibu? Mungkin teman-teman yang mungkin baru pertama kali denominasi dengar itu, juga nih. Denominasi itu ya alirannya itu tadi, alirannya gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap keimanannya, sama saja. Tetap mengaku Yesus sebagai Yesus Tuhan sebagai dan Tuhan. Juru Selamat. Kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti bukan Kristen. Betul. Kalau Pak Ustadz tidak mengakui, kalau kita dari Muslim gimana Pak Ustadz? La ilaha illallah. Artinya begini, setiap agama itu punya doktrin. Oh ya. Dan semua agama benar menurut penganutnya. Ya. Jadi pada dasarnya itu doktrinnya. Contoh, tidak ada keselamatan di luar Kristus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Kita la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Buddha, Hindu dan lain sebagainya juga punya doktrin masing-masing yang memang itu bagian daripada penguatan keimanan kita. Jadi itu bukan menjadi hal yang harus dipersoalkan karena itu bagian dari hubungan antara kita dengan Tuhan yang secara konteks teologisnya itu menjadi hal privasi. Hal antara kita dan Tuhan. Begitu. Nah ini Bu, kegiatan antar umat beragama nih di NTT itu seperti apa sih menurut Bapak pandangan Ibu sendiri nih? Dari yang tapi memang mungkin teman-teman yang dari NTT yang lebih membicarakan ini ya. Tapi yang sepanjang pengetahuan saya selama ini kolaborasi itu terjadi ya. Tidak hanya sebatas dalam artian kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Beberapa juga yang saya pernah amati Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna itu ketika misalnya itu anggotanya itu macam-macam agamanya gitu ya. Ada yang Kristen, ada yang Islam gitu ya. Ketika mereka ada kegiatan, mereka itu bergandengan tangan. Misalnya pas Natal mereka mengamankan keamanan untuk di gereja, demikian juga ketika di masjid gitu ya. Jadi sangat bergandengan tangan. Saya terus terang dengan Kupang itu NTT ya, khususnya Kupang ya karena saya tinggal di sini. Memang tidak salah kalau tagline-nya itu kan kota kasih ya. Kupang kota kasih. Tadi kalau disampaikan Pak Ustadz ya minoritas tapi bisa bangun pondok pesantren yang cukup bagus, megah walaupun awalnya ada sedikit penolakan, menurut saya wajar-wajar saja. Wawasan itu kan mempengaruhi bagaimana pola pikirnya kita gitu ya. Nah, tapi dengan itu masih kota loh itu ya di daerahnya Pak Ustadz ini, kota Kupang gitu ya. Kalau bukan karena kasih, saya rasa itu tidak akan terwujud. Benar, Jadi Ibu. saya selalu mengatakan bahwa kasih itu adalah inklusif, keimanan kita itu adalah eksklusif. Gitu ya. Jadi karena kasih itulah yang inklusif itu kita bisa menerima perbedaan itu gitu ya. Ya memang tidak sampai kebablasan gitu ya. Ada yang atas nama toleransi kebablasan, melanggar segala etika, Syariat, moral dan aturan kan tidak boleh juga gitu ya. Nah, disitulah indahnya menurut saya di NTT. Saya sependapat bahwa daerah yang paling toleran dari yang saya kan sudah cukup banyak merantau ya di beberapa provinsi di negara ini gitu ya, di Indonesia ini yang paling toleran itu memang adalah di Kupang ini atau di NTT. Harapan saya sih dengan begitu kasihnya mereka terhadap semua pendatang, bahkan saya sebagai yang perantau orang Batak ini ya, kadang-kadang saya tidak menyadari kalau saya itu berbeda suku. Saat saya di sini, saking penerimaannya gitu. Penerimaan sangat baik ya, Ibu. Baik gitu. Ya harapan kita yang pendatang ini, yang memang merantau di sini, jangan menjadi orang yang membawa suatu perpecahan ataupun suatu menonjolkan perbedaan itu gitu loh. Karena mereka sangat terbuka, sangat welcome dan penuh kasih seperti kotanya itu kota kasih seperti itu. Yeah. Dan Ibu tahu nggak Ibu, kota Kupang itu masuk 10 kota toleransi di dunia. Wow. Keren kan Ibu? Luar biasa, saya bersyukur sekarang tinggal di kota Kupang. Nah, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah Pak Ustadz harapan dan juga pesan nih untuk umat beragama yang ada di kota Kupang nih, khususnya di NTT juga sekitarnya. Gimana nih Pak Ustadz? Baik, pesan dari saya untuk kita semua masyarakat Kota Kupang dari berbagai macam suku dan agama,
Tentunya dari momentum bulan suci Ramadan ini dalam keadaan puasa, saya berpesan kepada kita semua bahwa bagi yang muslim, mari kita aktualisasikan nilai puasa di Ramadan ini agar apa yang menjadi peribadatan kita bukan hanya berdampak pada hubungan ibadah mahdho kita terhadap Allah, tetapi ibadah ghairu mahdho atau ibadah horizontal antar sesama manusia tanpa memandang suku agama harus kita bangun, karena sejatinya bahwa puasa bukan hanya sebatas menahan lapar, haus, nafsu, tetapi puasa juga menahan diri kita untuk tidak menyakiti bersaudara kita yang lain, untuk tidak menyakiti teman-teman kita dari yang beragama non muslim. Maka dari itu setiap Ramadan yang kita lewati tentunya harus menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus maju dan berkembang dalam setiap sisi kehidupan kita. Di antaranya adalah pada persoalan toleransi. Belajarlah dari pelangi, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru 4 warna berbeda, tapi mampu menghadirkan sebuah nuansa yang begitu indah. Belajarlah dari alat-alat musik, ada gitar, ada drum, kemudian ada lain-lain yang menjadi bagian daripada satu kesatuan alat musik itu. Ketika masing-masing dibunyikan dan membentuk sebuah nada irama yang indah, maka akan lahir sebuah nuansa yang begitu indah didengar. Maka dari setiap peristiwa yang terjadi, dari setiap peribadatan yang kita lakukan, mari semuanya kita aktualisasikan dalam nilai positif bagi kehidupan kita, diantaranya dalam kehidupan agama, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Waduh Pak Ustadz, saya yang mendengarnya kayak wah, Ibu sendiri sih nih Bu, gimana nih pesannya untuk anak-anak Kota Kupang dan juga masyarakat di NTT, pesannya nih untuk selalu toleransi gimana sih Bu? Ini pesan khusus dari Kota Kupang ya. Ya, pesan khusus dari Kota Kupang. Saya sedikit kutip firman Tuhan di Alkitab. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya perbedaan apapun itu adalah campur tangan Tuhan, bukan campur tangan manusia. Maka dengan balutan kasih kita bisa menerima perbedaan itu di dalam suatu bingkai kebersamaan, saling mengasihi, saling mencintai, ada damai sejahtera di situ dengan adanya kasih itu. Saya juga sampaikan bahwa kalau di keyakinannya kami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus Kristus, karena kebetulan ini Jumat Agung besok, Ustaz, ya. Jadi mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa, itu adalah unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Jadi sebenarnya kasih dengan sesama itu pun bisa kita wujudkan kalau kita memahami bahwa perbedaan itu adalah campur tangan Tuhan. Gitu. Dan lalu kemudian kalau tadi Pak Ustadz mengatakan alat musik, saya kan mengatakan kasih itu seumpama tarian yang harmoni, yang indah. Jadi itu perlu kolaborasi semua pihak dengan pengertian akal budi kita, kebijaksanaan, hikmat kita melihat, menerima perbedaan itu sendiri. Kalau tanpa itu kita akan menjadi orang yang menghakimi orang lain, ya, membenarkan diri kita tanpa kita bisa memberikan ruang bagi orang yang berbeda dengan kita. Jadi mari kita sama-sama mengedepankan kasih dalam segala apapun itu, sehingga ada kesatuan hati bagi kita seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada salahnya kita meniru bagaimana toleransi yang dipraktekkan di NTT, khususnya di Kota Kupang. Ini luar biasa sekali, momentum yang sangat luar biasa di hari bulan Ramadan. Kita sedang melaksanakan puasa dan juga yang Kristen melaksanakan Paskah ya Ibu. Nah, ini sangat luar biasa, dan saya kalau jalan kan di pinggir-pinggir jalan tuh ada salib-salibnya tuh Ibu, dihias sedemikian rupa, dan saya melihat antusias masyarakat sekitarnya tuh luar biasa gitu. Membangun itu, dan ini sangat luar biasa. Nah Ibu, Pak Ustadz, ternyata benar-benar indah ya toleransi itu sendiri. Saya tidak habis pikir kalau misalnya negara Indonesia ini tidak ada toleransinya.
Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pancasila benar-benar menyatukan kita semua nih. Amin. Dan menurutnya saya, kalau misalnya ya satu orang saja tidak mau ikut soal toleransi ini, maksudnya dia tidak mau ikut serta untuk terus mengembangkan toleransi, mungkin juga akan hancur nih Ibu. Karena kalau satu pemuda yang omong terus bisa ajak teman-temannya, itu sangat luar biasa itu. Malahan nanti kita yang akan terpecah belah sendiri. Dan saya cukup takjub bisa berbicara dengan Pak Ustadz sendiri, sama Ibu juga. Terima kasih banyak sudah mau datang hari ini. Dan ternyata nih Ibu, untuk meningkatkan rasa toleransi itu sendiri, kita tidak perlu melakukan banyak hal yang cukup sulit nih. Cukup mulai dari diri kita sendiri. Amin. Dan menerima saudara-saudara kita yang berbeda, sebagaimana kita menerima saudara kita sendiri. Amin. Sangat luar biasa teman-teman. Hari ini kita sudah banyak bercerita, benar-benar kita mengulik dari awal sampai akhir. Saya sih harapannya sih teman-teman yang nonton semakin meningkatkan rasa toleransinya ya. Dan juga jangan ada tuh namanya yang kayak mencelah agama lain gitu. Kita untuk mau agamamu, untuk agamaku, kita sama-sama di Indonesia. Kita punya hak yang sama untuk bisa percaya dengan Tuhan yang satu. Yang tidak benar itu adalah yang tidak percaya sama Tuhan. Baik Ibu, benar atau tidak ini? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Sampai jumpa, see you. Teman cerita, bukan cerita biasa.